warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan teori klasik ekonomi internasional yang akan dibacakan oleh teman saya bernama Rati Wiliati. Aliran klasik muncul pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19, yaitu di masa revolusi industri, di mana suasana waktu itu merupakan awal bagi adanya perkembangan ekonomi. Pada waktu itu sistem liberal sedang merajalela, dan menurut aliran klasik ekonomi liberal itu disebabkan oleh adanya pacuan antara kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk. Mula-mula kemajuan teknologi lebih cepat dari pertambahan jumlah penduduk, tetapi akhirnya terjadi sebaliknya dan perekonomian akan mengalami kemacetan. Dalam teori perdagangan internasional berdasarkan asumsi: 1. Perdagangan 2 barang dan yang berdagang 2 negara. 2. Tidak ada perubahan teknologi. 3. Teori nilai atas dasar tenaga kerja. 4. Ongkos produksi dianggap konstan. 5. Ongkos transportasi diabaikan. 6. Kebebasan bergerak faktor produksi di dalam negeri tapi tidak dapat berpindah melalui batas negara. 7. Persaingan sempurna di pasar barang maupun pasar faktor produksi. 8. Distribusi pendapatan tidak berubah. 9. Perdagangan dilaksanakan atas dasar barter. Teori Karl Marx. Sejarah perkembangan masyarakat terbagi menjadi 5 macam. 1. Masyarakat primitif komunal. 2. Masyarakat perbudakan. 3. Masyarakat feudal. 4. Masyarakat kapital. 5. Masyarakat sosialis. Sedangkan runtuhnya sistem kapitalis terbagi menjadi 4. 1. Konsentrasi. 2. Akumulasi. 3. Kesengsaraan. 4. Krisis. Dan 3. Proses perkembangan ekonomi. Analisis mengenai proses perkembangan ekonomi pada pokoknya yang memegang peranan adalah adanya nilai tambah, surplus value. Jadi ada nilai lebih perekonomian akan berkembang, maka perkembangan ekonomi disebabkan karena adanya perekonomian mampu menghasilkan nilai yang lebih tinggi di atas nilai tenaga kerja, nilai bahan dasar dan bahan produksi. 3. Aliran neoklasik. Aliran neoklasik mempelajari tingkat bunga, yaitu harga modal yang menghubungkan nilai pada saat ini dan yang akan datang. Pembicaraan mengenai tingkat bunga akhirnya sampai masalah akumulasi kapital. Pada bidang ini, kaum neoklasik banyak menyumbangkan pendapat terhadap teori perkembangan. Pendapat neoklasik mengenai perkembangan ekonomi dapat diistilahkan sebagai berikut: 1. Akumulasi kapital. 2. Perkembangan sebagai proses gradual. 3. Perkembangan sebagai proses yang harmonis dan kumulatif, dan lain-lain. Selanjutnya dibutuhkan tenaga kerja yang banyak sehingga terjadi kenaikan permintaan. Harmonisnya perkembangan itu karena adanya 1. Internal ekonomis, 2. Eksternal ekonomis, dan 4. Optimis terhadap perkembangan ekonomi. Aspek internasional perkembangan ekonomi terbagi menjadi 5. 1. Mula-mula negara meminjam modal kapital. Negara itu merupakan negara peminjam yang masih muda dan imatur dan debitor. 2. Setelah dapat menghasilkan dengan kapital tersebut dapat membayar bunga dan dividen atas pinjam. 3. Setelah penghasilan negara meningkat terus, sebagian digunakan untuk melunasi hutangnya dan sebagian dipinjamkan ke negara lain yang membutuhkan. 4. Negara tersebut sudah menerima dividen dan bunga sehingga menjadi surplus dan piutangnya semakin besar. Negara ini sudah pada tingkat kreditur yang belum mapan atau imatur kreditor. 5. Akhirnya negara tersebut hanya menerima bunga dan dividen saja dari negara lain. Teori Schumpeter, perkembangan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis ataupun gradual, tetapi merupakan perubahan yang spontan dan terputus-putus. Teori Schumpeter terbagi menjadi 3. Penemuan atau discovery, invention atau invensi, inovasi atau invention. Baiklah, mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah. Baiklah, itu tadi penjelasan makalah dari kelompok kami. Bagi para audiens yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya, Bu. Baiklah, nama saya Fidonaria. Yang saya ingin tanyakan adalah di sini ada menurut David Ricardo ada golongan guru, golongan yang umumnya bergantung pada golongan
Maksudnya di sini adalah tolong jelaskan maksud dari bergantung dalam hal apa? Lanjut. Perkenalkan, saya Rahmayu Agustin, ingin bertanya. Di sini tertera bagian 25 analisis post Keynesian. Yang saya tanyakan adalah maksud dari analisis post Keynesian bagaimana dan digunakan untuk apa? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu, yaitu makna analisis post Keynesian dan kegunaannya. Maknanya ialah mereka yang mencoba untuk merumuskan perluasan teori Keynes. Teori Keynes itu terbatas pada analisis jangka pendek, dan kegunaannya adalah untuk mengetahui adanya perkembangan ekonomi jangka panjang. Untuk mendeteksi perkembangan tersebut menggunakan asumsi bahwa bila ada inflasi maka pendapatan real harus juga bertambah untuk mencegah adanya kapasitas yang menganggur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Vicky Donaria. Golongan buruh, golongan yang umumnya bergantung pada golongan kapitalis. Yang dimaksudkan bergantung pada golongan kapitalis adalah golongan pengusaha atau yang memiliki perusahaan. Jadi yang bergantung itu masyarakat pekerja atau buruh, golongan yang memperoleh pendapatan berupa upah. Besarnya upah masih sangat bergantung pada modal dan dari pengusaha tersebut. Baiklah, terima kasih. Sekian.